bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri kita di sesi ini, Mas Abdul Mujib Sulaiman dan juga teman-teman Innovolt. Saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Kamila Maritza sebagai moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi seminar presentasi di sesi ini. Nah, di sesi ini teman-teman Innovolt bakal dapat tips-tips nih buat presentasi PKM. Karena di presentasi ini merupakan hal yang krusial untuk teman-teman Innovolt nanti berkompetisi. Karena itu diharapkan teman-teman Innovolt untuk menyimak materi dan jangan lupa mencatat hal-hal yang dianggap penting. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan dahulu pemateri kita di sesi kali ini. Mungkin kepada panitia yang bertugas bisa dibantu untuk menampilkan profil dari pemateri. Bisa teman-teman lihat di sini, Mas Abdul Mujib Sulaiman ini merupakan mahasiswa dari Teknik Mesin Fakultas Teknik Angkatan 2018. Nah, Mas Mujib ini merupakan mahasiswa berprestasi utama di Universitas Brawijaya tahun 2021 loh. Selain prestasi yang keren tersebut, Mas Mujib juga memiliki beberapa experience loh teman-teman Innovolt. Jadi Mas Mujib ini merupakan penerima Jarum Beasiswa Plus. Beliau juga merupakan Data Analytical Engineer di Petrokimia Gresik, Divisional Head Research and Technology di BEM Teknik, Student Intern di IPB, sampai menjadi Asisten Laboratorium Meteorologi di Industri FTUB. Nah, kelihatannya setelah perkenalan pemateri kita pada sesi ini, teman-teman Innovolt nih udah mulai nggak sabar ya untuk dengerin pemaparan materi dari Mas Mujib ini. Mungkin langsung saja kita sapa dulu yuk pemateri kita di sesi ini. Selamat sore Mas Mujib. Selamat sore Mbak Kamila, Mbak Nadia. Ya, selamat sore teman-teman semuanya juga ya. Ya, selamat sore Mas, gimana nih kabarnya Mas Mujib di sore hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya dan semangat karena ketemu ini nih adik-adikku juga dari teknik kan ya, pastinya feel-nya beda dong pastinya kalau ngisi di rumah sendiri. Iya benar Mas. Alhamdulillah ya Mas kalau misal sehat-sehat saja. Nah langsung aja nih Mas, karena teman-teman Innovolt kayaknya udah pada nggak sabar nih Mas buat dengerin pemaparan materi dari Mas Mujib. Dari Mas Mujib sendiri apakah sudah siap nih Mas untuk memberikan materi kepada teman-teman Innovolt? Ya, oke. Siap-siap. Saya izin share screen ya Mbak Kamila ya. Oh iya, silakan Mas Mujib. Karena ada beberapa update kemarin. Baik, kepada Mas Mujib, waktu dan layar saya persilahkan Mas. Oke, saya izin share screen ya teman-teman panitia dan teman-teman semuanya. Oke, nah udah masuk belum nih PPT saya? Sudah Mas, sudah masuk. Udah ya, oke deh. Kalau gitu saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya kurang ini nih semangat nih. Walaupun kita terpisah oleh jarak ya, walaupun kita terpisah oleh ruang juga, tapi kita nggak terpisah oleh waktu nih teman-teman. Ya harusnya juga bisa nih semangat banget gitu ya. Nah, bisa banget teman-teman kalau nanti saya salam bisa di open mic-nya semua. Biar apa? Biar transfer ilmu kita pada sore hari ini bisa berlangsung dengan sangat ya cepat lah, karena ada kata-kata orang kalau siapa yang semangat itu dia akan lebih mudah menangkap ilmu. Setuju nggak kira-kira nih kalau kayak gitu? Setuju. Wah, gitu bener-bener maba teknik asli kalau gini nih. Oke. Apa mungkin saya tambahin sama quote saja ya biar kayak trainer-trainer nasional. Teman-teman semuanya masa lalu udah ada di belakang kalian, tapi masa depan masih ada di depan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini sip maba teknik ya, kayak gini emang maba teknik yang saya kenal juga. Dulu pun saya juga maba teknik kayak gini juga. Harus semangat, senantiasa semangat apapun itu kegiatannya. Oke teman-teman, ada
pepatah juga, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang, sayangnya jangan ditinggal dengan off cam ya. Pastikan 40 menit ke depan, bentar aja kita transfer ilmu terkait presentasi dan juga public speaking di PKM kayak gimana. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Abdul Mujib Sulaiman Wahid. Aku juga sama kayak kalian, kuliah di FTUB, di Bumi Biru ya, kalau kata Mas Mbak kalian ya. Nah, ini bumi kita tercinta. Saat ini semester 7 saya di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Terus mungkin ini beberapa pengalaman saya. Tadi udah disebutin juga ya. Saya alhamdulillah juga penerima Jarum Beasiswa Plus. Habis itu sekarang lagi ikut program magangnya Mas Menteri yang 6 bulan itu di Petrokimia Gresik. Habis itu dulu sempat juga di BEM Teknik udah 2 tahun lah. Ini udah demisioner. Habis itu juga asisten di Lab Meteorologi Industri. Nah, oke. Sekarang kenalan udah. Kalau saya kayaknya belum ya, ntar aja. Yang penting teman-teman udah tahu semua. Dan mari kita mulai materi pada sore hari ini. Oke, teman-teman, ini mungkin outline ya, beberapa 3 hal penting yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait presentasi PPT ya. Yang kedua itu terkait public speaking. Dan yang terakhir ini ada diminta untuk sharing session lah. Nah, mungkin ini nih yang bakalan berkesan banget, yang paling ditunggu ini biasanya nomor 3, pengalaman-pengalaman gitu ya. Nah, oke, tapi sebelumnya saya mau izin menyapa dulu ya. Mungkin ada beberapa senior, Mbak Nuraini, kemudian ada teman saya juga Mbak Anima, ini ya beberapa senior dan teman yang sangat inspiratif juga, yang ya kadang saya juga belajar dari mereka juga. Mohon izin untuk menyampaikan materi ya pada sore hari ini. Oke, nah pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus ber-PKM ya teman-teman ya? Saya dulu juga sama di FT ya, itu waktu maba juga dipaksa dulu awalnya buat proposal PKM. Tapi kayaknya aku rasa nggak di FT doang sih, pasti di seluruh UB dipaksa untuk membuatnya namanya proposal PKM. Karena apa? Ya UB sendiri riwayat PKM-nya sangat-sangat bagus lah. Kita udah 6 kali juara umum PIMNAS, 3 kali berturut-turut juga di PIMNAS. Cuma beberapa tahun belakangan ini UB prestasinya terus menurun. Baru kemarin ini kita akhirnya bisa jadi runner up lagi. Nah, tahun ini kita sebenarnya menurun lagi sih. Tapi ya doain aja, semoga teman-teman di UB minggu depan akan berjuang di PIMNAS. Ya semoga minimal tetap mempertahankan posisi yang sama. Nah, inilah teman-teman kenapa kok kita harus ber-PKM, karena awalnya memang sebuah tuntutan atau sebuah kewajiban kita saat maba. Tapi di luar itu teman-teman, dari PKM itu bisa kita kembangkan ke berbagai hal. Nah, jadi PKM ini istilahnya apa ya? Ini pendobrak kita dan juga hal yang sangat kita dambakan. Nah, kalau saya mengibaratkannya gini sih, biasanya atlet badminton kan banyak ya, biasanya ada Indonesia Open, ada Malaysia Super Series, ada Denmark Open. Nah, tapi suatu atlet itu nggak akan merasa lengkap kalau dia belum pernah jadi juara di Olimpiade, belum pernah membawa medali di Olimpiade. Nah, PKM ini seperti itu teman-teman. PKM PIMNAS ini ibarat Olimpiade di dunia ya, keilmiahan, kepenulisan. Nah, inilah teman-teman jadi dari PKM. Nah, dari situ bisa kita kembangkan lagi menjadi suatu startup bahkan, atau mungkin ada juga yang udah punya CV PT dari awal dulu ber-PKM itu ada banyak. Mas Mbak kita di teknik itu udah ada banyak banget yang memulai usahanya itu dari di PKM. Nah, ini nih. Nah, ini awalnya juga sama, ini aku mulai ketika di PKM maba. Nah, ini alhamdulillah ternyata dari PKM itu dan juga ya beberapa ilmu lah dari PKM, ternyata saya dan tim ya bisa mendapatkan dana dari PLN. Nah, ini kita bersaing dengan ribuan sih waktu itu. Nah, ini ada profesor dari LIPI dan juga dosen dari ITS, tapi kita bisa menembus itu. Nah, itu dari mana ya? Dari PKM ini awalnya, ketika maba dulu, dari dipaksa bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang kedua, ini yang sangat-sangat paling berkesan sih bagi saya, karena dari PKM akhirnya ide-ide yang dulu sempat dipoles dan dipoles sampai sekarang itu ternyata bisa diundang oleh Pertamina. Nah, ini ketika saya ada acara ya, ini barusan banget sih di Bali nih.
Nah, yang paling seru ternyata saya bisa bertemu idola saya dulu, Mas Piyu Padi. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti Piyu Padi ya, Piyu Padi itu gitarisnya salah satu band legendaris lah di Indonesia. Bandnya namanya Padi. Ya, pasti kalau band Padi tahu lah. Nah, itu generasi 90-an ya. Ini ternyata saya bisa ketemu, bisa sharing-sharing sama Mas Piyu waktu itu. Nah, ternyata Mas Piyu juga seorang wirausahawan juga. Nah, dari situ akhirnya bisa berkembang. Nah, inilah dari PKM teman-teman. Nah, yang terbaru, nah, jadi ini yang paling terbaru. Jadi di PKM itu representasinya ya teman-teman ya, itu bukanlah presentasi tentang proposal atau laporan. Yang perlu diperhatikan awal dari PKM itu adalah presentasi tentang ide. Nah, jadi bukan misal ya di teman-teman di proposal ya emang benar sih di proposal. Jadi misal rangkaian kegiatannya seperti apa, isinya memang seperti itu. Tapi intisarinya di presentasi itu bukanlah presentasi proposal atau laporan kalian. Jadi semisal ada latar belakang, udah dikopas gitu aja, enggak seperti itu teman-teman. Tapi harus kalian mainkan paragraf-paragraf yang banyak itu tadi, paragraf-paragraf yang penuh dengan kalimat itu tadi menjadi sebuah poin-poin. Yang menjadi sebuah satu kata, dua kata yang penting untuk dipresentasikan, dan presentasi itu bukanlah membaca PowerPoint, tapi PowerPoint itulah yang akan membantu kalian untuk mempresentasikan ide kalian. Nah, jadi kayak tadi ya, jadi dari situlah intisarinya di PKM adalah seperti itu. Nah, kemudian gimana sih ide-ide yang kayak tadi atau presentasi-presentasi itu biar bisa lanjut, survive, dan seterusnya ya. Karena intisarinya di PKM, PIMNAS itu bukan presentasi mengenai proposal atau laporan akhir, tapi yang dipresentasikan adalah idenya teman-teman semua. Nah, jadi itu ya, yang pertama adalah di presentasi itu yang perlu diperhatikan itu adalah presentasi ide. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang kiri ini dulu saya presentasi paper saya. Nah, jadi kayak yang ini ya, kelihatannya ya. Bedanya banget ya. Ini dulu waktu saya masih awal juga, Bapak. Nah, nggak ada produknya apa ini, logonya UB juga. Orang nggak bakal tertarik kalau kayak gini. UB udah pada tahu semua lah ya. Ngapain juga digedein logonya. Nah, jadi presentasi proposal tidak ada identitas produk atau ide, hanya judulnya kalian itu apa di sini. Tapi yang kanan inilah yang saya maksud dengan presentasi ide. Jadi ini adalah salah satu produk kami ya bersama tim. Ini produk berapa ya? Kedua kalau nggak salah, kedua namanya iRings. Tapi sebenarnya judul proposal, judul apa karya tulis atau judul apapun itu bukan iRings ini. iRings ini hanyalah sebuah representasi ide. Jadi apa ya? Kalau judulnya ya, dulu di Pilma ini saya bawa juga di pemilihan mahasiswa berprestasi, judulnya itu panjang, ilmiah banget. Judulnya itu efektivitas teknologi plasma tegangan tinggi atau efektivitas plasma tegangan tinggi dan sinar UVC untuk mereduksi lapisan SARS-CoV-2 untuk memberantas ya penyebaran. Intinya judulnya panjang banget kayak itu. Tapi ketika saya ingin mengajukan ide saya itu tadi, misal ke investor atau kemanapun, tadi misal ke Pertamina ataupun ke yang lain, nggak mungkin kan saya mempresentasikan efektivitas ini enggak, tapi diringkas menjadi sebuah nama produk yaitu iRings ini tadi. Nah, jadi sebenarnya PKM itu adalah itu teman-teman. Jadi presentasi ide kalian itu apa sih yang menarik dari ide kalian, apa sih yang istilahnya unik dari ide teman-teman semuanya. Nah, jadi judul dan nama produk itu menjadi point of view-nya. Nah, di sini logo-logo kecil aja di sini. Ini ada logo produk saya, produk kami. Ini ada logo dari penyandang dana dan sebagainya. Nggak perlu logo itu besar-besar banget seperti ini. Jadi inilah istilahnya ya, Pak ya. Kalau dulu teman-teman mungkin OSIS atau apa ya, kalau ada suatu event itu kan pasti kita buat proposal kreatif ya, bukan hanya proposal yang tulisan latar belakang paragraf, itu kan enggak ya, tapi proposal kreatif ya. Misal pentas seni pengen ngundang gestar, akhirnya cari sponsor, kan enggak mungkin kan proposalnya itu tulisan banyak, kan enggak seperti itu. Nah, sama teman-teman, intisarinya presentasi PKM atau PIMNAS adalah seperti itu. Jadi bagaimana caranya meyakinkan agar ide kalian itu bisa diterima oleh orang lain. Jadi ini kata profesor saya juga, beliau juga juri PIMNAS
reviewer nasional juga udah dari tahun 90 sampai 2018, sekarang udah pensiun. Sebenarnya intisari di PKM itu adalah bagaimana caranya kita meyakinkan aja kepada juri. Gimana ide kita itu terlihat menarik, dan juga ketika kita membawakan presentasi atau membawakan ide kita, itu kita terlihat benar-benar niat. Nah, jadi di sini kan kelihatan ya yang lebih niat yang mana. Nah, jadi intinya adalah di situ, ini yang perlu dicatat. Nah, yang kedua, style baru menunjukkan, nah ini dengan elegan. Kadang kalau maba dulu aku nama aja Abdul Mujib Sulaiman Wahid, ini 1850 6020 dan seterusnya, terus siapa kayak gitu. Jadi nggak ada ini apa istilahnya ya, nggak ada suatu kemenarikan atau daya tarik tersendiri kalau hanya tulisan-tulisan seperti itu. Tapi kalau yang kanan ini, wah ini kita desain dengan elegan, bagaimana proses setiap anggota, bagaimana tata letak foto, kemudian habis itu pemilihan warna, itu juga menjadi sebuah hal yang sangat urgent dalam membuat presentasi atau PowerPoint tentang PKM, khususnya di PIMNAS nantinya. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk PKM atau PIMNAS ya teman-teman ya, tapi untuk apapun itu, presentasi apapun itu, termasuk ya nanti kalau kalian terjun di organisasi, pengen adakan event, pengen cari sponsor, ya pasti desain itu menjadi hal yang sangat krusial biar orang tertarik sama ide kita. Nah, itu. Jadi itu ya intinya teman-teman ya. Jadi intinya adalah yang dipresentasikan itu ide, kemudian bagaimana cara kita mengemas agar ide kita itu menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain. Sebentar, saya tak ambil sesuatu dulu kayaknya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini ada orang nganter paket katanya muter-muter, bentar. Oke, lanjut. Nah ini kalau udah tingkat lanjut nanti poster atau apapun itu jadi tampilan tentang ide. Nah, kayak gitu itu menjadi sebuah hal yang sangat krusial ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana 3 hal pokok ya buat PowerPoint itu? Yang pertama itu adalah informatif. Jadi dari desain itu bagaimana caranya dalam satu slide itu udah bisa mencakup seluruh informasi penting, bukan semua informasi ya, tapi harus digarisbawahi informasi penting yang kiranya itu perlu disampaikan. Jadi dan ini tergantung audiensnya teman-teman. Kalau di PKM itu biasanya yang penting itu adalah teori ilmiahnya, penjelasan pendukung ilmiah itu yang menjadi sangat penting. Nah, jadi tidak perlu semua disampaikan teman-teman. Kayak misal ya, kalau di proposal PKM itu kan ada terkait jadwal kegiatan ya, ada di minggu berapa, dan minggu berapa. Nah itu tidak perlu disampaikan karena itu udah tertera di dalam proposal. Jadi orang baca itu udah jelas lah. Tapi yang dipresentasikan itu adalah apa? Adalah orang yang ketika membaca proposal itu kira-kira belum paham itu ada di mana. Jadi misal ya, cara kerja alat kalian, nah itu kan tidak cukup untuk disampaikan hanya di dalam proposal saja. Tapi perlu penjelasan lebih lanjut mengenai ide kalian. Nah inilah yang dimaksud tidak semua informasi itu perlu disampaikan di presentasi di PKM. Tapi hal-hal penting saja teman-teman. Kayak gitu. Oke, nah yang kedua itu harus minimalis. Jadi tidak terlalu rame dan juga tidak terlalu merusak pandangan. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu sifatnya PowerPoint sendiri itu hanya membantu seorang presenter. Jadi kayak seperti ini. Jadi ya cuma tiga kata kunci lah di sini ya kan, ada informatif, minimalis, membantu presenter aja di sini. Nah, jadi hanya membantu saja sifatnya. Bukanlah pandangan utama audiens PowerPoint itu, tapi itu hanya membantu seorang presenter saja. Nah, ini yang dimaksud informatif. Jadi, mencakup seluruh informasi penting, hindari informasi dalam bentuk paragraf, bukan hasil copy-paste proposal, dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan yang namanya citasi. Jadi,
kembali lagi ya, karena ketika presentasi PKM itu yang dipresentasikan itu bukanlah proposalnya, tapi adalah idenya. Dan jangan lupa juga ketika teman-teman mengambil statement atau mengambil teori dari orang lain itu di presentasi, di proposal, di PowerPoint itu tetap harus dicantumkan yang namanya citasi itu tadi. Nah, yang kedua itu minimalis, harus modern. Nah, jangan menggunakan layout yang terlalu ramai. Pemilihan font dan warna itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, ini yang unik sih sebenarnya pemilihan warna. Jadi, kalau dulu ya, saya, sekarang juga sih, itu mempertimbangkan juga antara warna yang ada kalau di PIMNAS ya kan kita buat poster juga. Itu dipertimbangkan antara warna yang ada di poster, warna yang ada di PowerPoint, kemudian warna yang ada di alat itu kita pertimbangkan semuanya itu. Jadi ketiga-tiganya itu harus sinkron. Karena apa itu menunjukkan identitas ide kita. Jadi kita terlihat akan benar-benar serius untuk mengerjakan ide kita. Nah, itu sampai dipertimbangkan juga teman-teman antara warna di alat, warna di PowerPoint, warna di poster, termasuk logo, warna logo itu kita pertimbangkan juga. Nah, inilah tren modern, teman-teman. Tren modern. Karena apa? UGM udah melakukan seperti itu. UGM udah dari PIMNAS tahun, ya saya tahunya dari tahun kemarin sih, itu udah melakukan hal itu. Jadi mereka melakukan sinkronisasi banyak. Dan itulah yang membuat kenapa UGM sekarang unggulnya itu jauh lebih banyak. Karena mereka terlihat serius banget untuk mengejar idenya. Jadi seakan-akan idenya itu menunjukkan suatu identitas timnya. Nah, inilah yang yang kita tiru dari UGM. Yang terakhir itu PPT hanya bersifat membantu. Sebaiknya hanya menginformasikan poin-poin penting saja. Nah, jadi nggak seluruh paragraf tabel itu harus dikopaskan ke PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, ketika kita udah tahu, ternyata gini, ternyata ketika buat PowerPoint itu isinya seperti ini, outline-nya seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Itu adalah terkait public speaking. Nah, jadi kalau di PKM bukan hanya terkait mendesain ya, tapi bagaimana kemampuan kita berpresentasi ya. Namanya aja sekarang seminar presentasi ya. Nah, presentasi pasti identik dengan public speaking dan juga desain yang akan kita tampilkan kepada seluruh audiens. Nah, jadi how to be a better public speaker. Jadi ada 6 tipsnya. Yang pertama itu opening itu menjadi hal yang sangat krusial. 10 detik pertama itu akan mempengaruhi bagaimana audiens memberikan daya pandang atau daya tarik terhadap kalian. Kalau stylenya UB biasanya diawali dengan quotes ya. Itu stylenya UB sih biasanya. Tapi kalau stylenya UGM itu diawali dengan pertanyaan tentang permasalahan. Jadi misal ya, kalau ini sedikit saya terapkan juga sih di presentasi saya dulu waktu Pilmapres. Jadi misal, tahukah Anda bahwasanya 900 orang dari 1.000 orang terinfeksi COVID-19 saat berada di transportasi umum. Bagaimana cara mencegahnya dan apa solusinya? Nah, ini salah satu opening yang istilahnya terkesan beda lah dari yang lain. Nah, inilah yang harus teman-teman cari. Jadi 10 detik pertama, nggak usah lama-lama. 10 detik pertama itu akan mempengaruhi audiens. Bagaimana cara kalian membuka, itu akan mempengaruhi audiens terkait daya pandang, daya tarik, dan sebagainya. Ini yang dinamakan kesan pertama. Yang kedua, eye contact. Ini kalau offline akan berpengaruh banget, kalau online akan berpengaruh juga, tapi nggak seberpengaruh ketika kita melakukan presentasi secara offline. Jadi kayak misal seperti ini ya, biasanya kalau online itu teman-teman presentasi itu teksnya di print. Biar apa? Biar nggak hafalan. Nah, ketika ngeprint itu harus juga teman-teman disesuaikan. Jangan dibawa aja. Jangan dibawa terus teman-teman melihat teksnya terus-menerus. Akan terkesan seperti membaca. Nah, kalau saya biasanya itu kalau presentasi apa yang itu butuh narasi ilmiah yang saya sulit menghafal, itu biasanya pakai 2 screen, teman-teman. Jadi ada screen buat share screen-nya, nah yang satu itu screen buat narasi saya itu seperti apa. Jadi nggak terkesan seperti membaca, karena pandangan saya adalah tetap ke screen.
Nah, yang ketiga adalah structure. Jadi bagaimana metodenya teman-teman. Jadi dimulai harus pertama kan kalau kita presentasi itu pasti memaparkan sebuah masalah. Nah, dari masalah itu teman-teman menawarkan sebuah solusi. Nah, baru yang ketiga itu masuk ke ide teman-teman. Yang keempat, keunggulan ide teman-teman itu apa? Jadi 4 hal itu ya yang perlu diingat. Jadi masalahnya itu apa yang teman-teman perbesar atau istilahnya teman-teman ini ya jadikan tolak ukur, bukan tolak ukur sih, jadikan pondasi presentasi teman-teman. Nah, karena apa? Karena masalah yang besar itu akan membawa nilai yang besar juga. Karena semakin besar teman-teman mempresentasikan sebuah masalah, artinya ide teman-teman itu semakin urgent. Jadi kenapa masalah itu menjadi hal yang sangat penting di awal. Nah, yang kedua solusi, yang ketiga ide teman-teman, yang keempat adalah keunggulan. Nah, jadi itu ya, yang paling urgent adalah bagaimana kita mencari masalah dan sebagainya. Kalau misal ya, ide teman-teman nggak terlalu kreatif, tapi masalahnya urgent. Nah, itu yang bakalan banyak diterima oleh masyarakat, oleh siapapun itu, karena intinya itu adalah mengatasi sebuah masalah. Nah, itu ya. Nah, yang keempat ada ideas, kayak tadi ya udah ya. Nah, yang kelima adalah voice, suara, dan juga pergerakan tubuh, bahasa tubuh. Kalau online, berarti nggak terlalu kelihatan juga sih, karena yang kelihatan kita ya paling cuma dada sampai kepala lah. Tapi ketika kita offline, bagaimana tangan kita bergerak, bahasa tangan itu perlu dipertimbangkan juga. Nggak terlalu berlebihan juga dan nggak terlalu diam juga. Nah, habis itu ada suara. Nah, kalau di zaman online gini, suara sekarang bukan hanya dipengaruhi oleh orang ya, tapi dipengaruhi oleh duit juga kadang. Ini kalau online ya, bercandanya seperti itu. Tapi ini yang harus dijaga, teman-teman. Nah, ini ada sedikit video ya dari saya, kita biar nggak bosen. Belum muter. Nah, kok belum muter ya? Ini. Hai. Masih sampai sekarang walaupun udah 20 tahun di depan kamera, tiap kali 3, 2, 1, cue itu pasti selalu ada deg-degannya. Tips nggak nervous, yang pertama persiapannya harus matang, itu dengan sendirinya akan mengurangi rasa gugup. Terus yang kedua, kalau aku biasanya kalau lagi deg-degan, aku selalu baca sholawat. Ini pesan dari Abi Quraisy, dari Umi Fatmawati juga, jadi selalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama ada satu surat yang aku biasanya ulang-ulang, Alam Nasroh, itu surat yang kalau kita baca itu bisa menimbulkan ketenangan hati. Jadi itu tipsnya. Nah, jadi public speaking, seorang Mbak Nana aja udah bertahun-tahun di depan kamera, udah bertahun-tahun ketemu orang penting, itu aja masih gugup kalau misal dia menyampaikan materi di depan orang banyak. Nah, orang yang udah bertahun-tahun aja seperti itu. Ya, karena apa? Karena gugup itu adalah hal yang sangat wajar, teman-teman. Itu hal yang sangat manusiawi. Tinggal bagaimana aja kita menyikapinya. Yang pertama, public speaking itu butuh jam terbang. Jadi ketika teman-teman nanti ya, ketika mau final di Increase ya, ataupun nanti di Dekan Cup, di FT. Nah, itu teman-teman kalau latihan presentasi jangan hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Biar apa? Biar terbiasa. Ya pasti gugup nggak akan pernah hilang sih, tapi ketika teman-teman udah terbiasa banyak nyoba, itu yang namanya gugup itu pasti akan berkurang. Karena apa? Karena teman-teman udah tahu medannya. Kayak gitu. Jadi public speaking itu butuh jam terbang, butuh latihan yang sangat panjang. Nanti itu ya bisa diterapkan sama tim. Nah, yang kedua, dampak panggung adalah hal yang wajar. Nah, ini wajar aja, nggak apa-apa kalau misal gugup atau apapun, itu hal yang sangat wajar. Dulu saya juga waktu maba di Dekan Cup ya, nanti teman-teman pasti juga bakal merasakan Dekan Cup juga sih di FT, itu gugupnya minta ampun dulu, padahal jurinya dulu dosen sendiri ya, itu ya, dosen sendiri aja masih gugup dulu, sampai akhirnya sekarang kemarin itu saya presentasi di Bali itu ya, di acara Pertamina itu ketemu sama Pak
sama direktur SDM-nya. Nah, gugupnya udah mulai berkurang walaupun masih gugup. Karena apa? Karena jam terbang itu tadi. Bayangkan aja saya dulu maba nggak pernah tahu apa-apa, nggak pernah ya sama lah ya maba ilmu baru tiba-tiba suruh presentasi. Latihannya juga cuma sekali lagi. Nah, gugupnya bukan main ketika itu. Tapi sekarang ketika udah terbiasa, mulai terbiasa ya 3 tahun saya berlatih berarti presentasi itu sejak maba. Akhirnya menghadapi siapapun itu akan terasa lebih tenang. Karena apa? Karena kita udah tahu medannya itu seperti apa. Yang terakhir ada tips dari saya itu claps, clear, loud, powerful speaking. Jadi ya kayak tadi itu semangat dan semangat. Intinya itu adalah semangat teman-teman di presentasi itu. Karena apa? Karena semangat itu menggambarkan keniatan kalian teman-teman. Nah, jadi kalian presentasinya semangat, kalian menjawab pertanyaan juri semangat. Keniatan kalian juga pasti bakalan dilihat tuh oleh juri. Wah, ini benar-benar niat ya buat menjalankan idenya. Karena kembali lagi intinya di presentasi PKM itu adalah bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita meyakinkan juri agar ide kita itu diterima. Nah, jadi itu ya. Jadi claps, clear, loud, powerful speaking. Nah, ini ada tips sih. Mungkin nggak ada hubungannya sama presentasi PowerPoint ataupun mungkin dengan public speaking. Jadi saya punya 3 tips triangle of success. Jadi yang pertama itu adalah knowledge, teman-teman. Jadi knowledge itu adalah pengetahuan ya. Jadi indikatornya kita dapat knowledge yang baru itu adalah ketika kita ngomong, oh alah, jadi oh itu, nah itu berarti kita udah dapat knowledge yang baru. Apapun itu, entah itu knowledge yang penting, knowledge yang nggak penting, tapi ketika kita bilang, oh, nah itu berarti kita udah dapat yang namanya knowledge baru teman-teman di situ. Nah, knowledge ini datangnya 2 teman-teman, dari diri sendiri dan juga dari orang lain, atau dipaksa ataupun kita yang ingin cari tahu sendiri. Kalau dipaksa contohnya ya mungkin ini ada acara sore hari ini. Nah, saya dulu juga pernah maba, jadi tahu kalau acara kayak misal dulu saya ya waktu maba ya di mesin nggak lengkap gitu, udahlah alamat nanti malam kena panggilan atau nggak memenuhi quorum, akhirnya mau nggak mau saya datang. Tapi dari situ saya dapat knowledge baru teman-teman. Nah, misal akhirnya dulu sebenarnya saya malas banget dulu ikut ya kayak gini seminar introduction dulu malas juga, apalagi dulu offline ya habis Jumatan mending tidurlah saya di rumah. Tapi saya terpaksa dulu karena ya tuntutan lah ya, kalau nggak lengkap, waduh malamnya auto dipanggil ini. Akhirnya datang. Nah tapi dari itu ternyata saya dapat knowledge baru. Dari siapa? Dari mas mbak saya dulu yang ngasih materi. Nah akhirnya ya saya alhamdulillah bisa membagikan materi itu ke teman-teman semua. Nah inilah knowledge yang masuk teman-teman. Nah, dipaksa aja bisa seperti ini. Apalagi kalau teman-teman dengan kesadaran dirinya sendiri ingin mencari tahu gimana caranya buat PowerPoint, gimana caranya buat public speaking, pasti akan lebih mantep lagi dari saya harusnya. Nah, itu ya. Nah, yang kedua itu adalah skill. Nah, kalau skill ini itu adalah sesuatu yang harus teman-teman semua lakukan. Contohnya public speaking itu tadi. Contohnya mendesain PowerPoint itu tadi. Nah, teman-teman di sore hari ini tuh hanya dapat yang namanya knowledge aja, teman-teman. Tapi skill public speaking-nya, skill mendesain PowerPoint-nya itu teman-teman belum dapat di situ. Karena teman-teman harus melakukan berulang kali dulu biar itu namanya dari skill. Ya suatu contoh lah, nggak mungkin juga teman-teman habis ini wah langsung bisa presentasi di depan panggung orang banyak dengan nggak gugup sama sekali, kan nggak seperti itu. Contohnya juga yang paling nyata ya. Dulu teman-teman waktu di SMA pasti ada belajar USBN ya. USBN Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kalau dulu USBN kan kita nggak praktek ya, tapi ngerjain soal tulis gitu ya. Nah, ngerjain soal tulis. Nah, setelah itu ada salah satu pertanyaan misal tentang sikap kayang ya, ada materi di kelas tentang pelajaran kayang. Nah, dulu teman-teman diajari kayang itu kaki harus kuda-kuda, habis itu tangan harus misal ke atas, badan agak sedikit direntangkan.
tiba-tiba setelah selesai kelas nggak mungkin kan teman-teman ke kantin langsung kayang gitu kan, nggak mungkin juga. Karena apa? Karena teman-teman di situ cuma dapat yang namanya knowledge aja. Tapi buat bisa kayang, teman-teman harus mencoba kayang itu berulang-ulang kali, bahkan sampai berpuluh-puluh kali biar bisa yang namanya kayang itu tadi. Nah, inilah skill teman-teman. Sama membuat PowerPoint, public speaking itu adalah yang namanya skill. Nah, yang terakhir itu adalah paling penting, paling gede, attitude. Jadi sikap. Sikap itu bukan hanya tentang sopan santun ya teman-teman. Jadi sikap itu juga terkait bagaimana mental kalian, bagaimana daya juang kalian itu juga termasuk sikap teman-teman. Itu ya. Jadi ada salah satu sikap itu namanya resilience. Jadi seberapa cepat kalian untuk bangkit dari kegagalan. Dulu sebelum saya jadi Mawapres ya, pertama kali saya dapat juara LKTI itu adalah setelah saya 7 kali LKTI gagal. Itu baru ke-8-nya itu juara. Itu pun nggak juara 1 ya, juara 2. Itu di Solo. Dulu waktu offline Mas ya. Sebenarnya hampir itu aku hampir nyerah sih. Karena apa? Karena udah 7 kali LKTI, aduh gue gak menang-menang ya sama temenku. Udahlah, berhenti aja LKTI. Karena apa? Karena duitnya habis. Nah, bayangin aja satu LKTI 150.000 teman-teman. Kali 7. Udah 1 juta sendiri tuh. Modal gak balik lagi kan. Jadi udah bernyerah. Tapi gak tahu kenapa kok di ke-8 ini udah coba lagi, nggak tahu akhirnya ya udahlah coba aja, ada temen yang maksa, udah nggak apa-apa coba. Ternyata yang di ke-8 ini teman-teman, ini bisa dapat juara 2. Nah hadiahnya gede lagi waktu itu. Akhirnya balik modal dari ketujuh LKTI itu tadi. Nah bayangin aja kalau saya nggak nyoba di LKTI yang ke-8 ini, ya mungkin saya nggak akan bertemu teman-teman semua yang hebat-hebat dan semangat juga pada sore hari ini. Jadi inilah sikap, bukan hanya terkait sopan santun dan sebagainya, tapi terkait daya juang juga. Oke, ini udah aja. Mungkin terakhir ya. Bukan, ternyata PowerPoint saya ada menulisnya juga. Nah ini mungkin motivasi lagi ya teman-teman. Kenapa kalian harus ber-PKM? Karena saya cuma ingin bercerita. Dari PKM, alhamdulillah saya bisa diundang Pertamina, ketemu Mas Biu Padi, ketemu idola saya yang dari dulu selalu saya nantikan. Habisnya dulu ketemunya di konser aja. Di konser pun kita nggak bisa masuk ke backstage kan, cuma ya kita ngerekam dari depan panggung gitu, nggak sempet ngobrol juga kan, nggak bisa kan kalau konser. Tapi ternyata nggak nyangka juga awalnya dari dulu terpaksa ikut PKM, ya intinya maba itu apalagi kalau di teknik ya itu adalah fase-fase terpaksa ya. Praktikum terpaksa, terus apa lagi PKM ini terpaksa, tapi nikmati aja teman-teman prosesnya karena dari situ akan ada lah hal indah yang teman-teman dapetin di situ. Nah ini yang barusan juga, ini sebenarnya hari ini sih setelah diundang Pertamina, alhamdulillah PLN ngasih reward juga. Ini barusan aja ini tadi pagi saya sama teman-teman satu tim. Ini ada dosen elektro juga. Ini alhamdulillah saya di kantor PLN di Jakarta dapat apresiasi lah dari Pak GM, General Managernya Pusat Penelitian PLN. Ya, awalnya dari mana ya? Dari PKM juga teman-teman. Nah, jadi nikmati aja teman-teman prosesnya juga. Ini ada salah satu video. Ini apa teman-teman artinya? Nikmati setiap prosesnya teman-teman. Kita di teknik ya di Mubiru kental banget sama namanya berproses. Itu dulu video tadi itu adalah video ketika saya jadi maba teknik. Ini adalah foto ketika saya jadi maba. Kelihatan ya dari rambutnya ya. Nah, ini identik banget sih kalau dulu zaman offline. Kalau bisa diulang itu saya nggak pengen diulang, tapi seru dulu bisa diceritakan sekarang. Nah yang ini adalah ketika saya foto sama teman-teman saya
mesin ya dulu adalah itu. Nah yang kedua kelihatannya nih rambutnya agak tumbuh, ini saksi bisu sebenarnya rambut ini dari gondol agak tumbuh, sebenarnya mau gondrong sih, tapi kemarin waktu jadi mawapres nggak boleh gondrong, disuruh potong, ini terpaksa potong karena saksi bisu sebenarnya rambut itu di teknik, apalagi di teknik ya fasenya kelihatan banget dari gondol. Ini agak tumbuh. Nah ini ketika saya jadi ketua kontingen PKM Maba di teknik teman-teman. Jadi dulu Direktor Kap itu ada ketua kontingen teknik. Dulu saya alhamdulillah jadi ketuanya. Ini ketika saya Dekan Kap jadi juara 2. Habis itu ini mewakili teknik kan Direktor Kap. Nah dulu sama Mbak Anima juga ini. Aduh kayaknya hadir sekarang Mbak Anima. Saya sama Mbak Anima dulu sama dari Maba, nggak tahu apa-apa. Terpaksa ya kalau saya, tapi nggak tahu kalau Mbak Anima. Tapi kalau saya terpaksa, akhirnya ternyata bisa. Nah, ini ketika saya jadi ketua panitia, ketua pelaksana Dekan Kap FTUB PKM Maba. Nah, yang bawah ini ketika saya jadi kepala divisi di BEM Teknik. Nah, yang bawah ini ketika saya alhamdulillah di tahun 2021 ini saya punya tugas apa? Membawa FT untuk berjuang Direktor Kap. Alhamdulillah ternyata teknik jadi runner up Direktor Kap. Nah, tahun depan gimana? Tahun depan jawabannya ya ada di teman-teman semuanya. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa karena udah demisioner juga dari BEM Teknik. Nah, sekalian mau ketemu teman-teman semuanya, saya dan juga teman-teman yang lain ya, titip teknik ke teman-teman semua. Gimana caranya kita tetap eksis lah di Universitas Brawijaya melalui sebuah proses itu tadi. Nah dari sini juga akhirnya bisa mengantarkan saya jadi alhamdulillah awal dulu mawapres utama Fakultas Teknik, terus habis itu didukung oleh teman-teman semua seluruh teman-teman di teknik, alhamdulillah ternyata jadi mawapres utamanya UB. Nah inilah teman-teman proses dari dulu maba sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Jadi pesan saya nikmati setiap prosesnya karena dari proses itu kalian akan mendapatkan hal yang sangat tidak terduga nantinya. Tetap semangat berproses dan jangan lupa apa ya? Jangan lupa tetap semangat dan happy menikmati proses dan hari-hari kalian sebagai mahasiswa Fakultas Teknik ke depannya. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mujib atas materinya. Nah, gimana nih teman-teman materi pertama kita kali ini? Bermanfaat sekali dong pastinya. Tadi juga Mas Mujib udah jelasin proses-proses Mas Mujib hingga jadi mahasiswa berprestasi juga. Boleh nih untuk teman-teman Innovote dikasih dulu dong reaction-nya buat mengapresiasi materi yang keren banget dari Mas Mujib. Yuk, boleh dikasih dulu yuk reaction-nya. Boleh apa aja nih, boleh jempol, boleh tepuk tangan, boleh apa aja deh. Oke, karena udah kasih reaction semua nih. Mungkin teman-teman Innovote nih ada yang masih kepo nih ya sama pemaparan materi tadi yang sudah diberikan oleh Mas Mujib. Mungkin sekarang saya kasih kesempatan nih untuk teman-teman Innovote buat bertanya secara langsung kepada Mas Mujib, mumpung kita kedatangan pemateri hebat di sesi ini. Untuk teman-teman Innovote, bisa dipersilakan mengajukan pertanyaannya dengan cara mengetikkan format nama _ izin bertanya, lalu akan saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Namun apabila masih terkendala, teman-teman Innovote dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama _ isi pertanyaan, dan nanti akan saya bantu untuk bacakan. Jadi mumpung ada pemateri hebat nih teman-teman Innovote, jangan disia-siain juga kesempatan untuk bertanya secara langsung. Nah Mas Mujib, sebenarnya tuh bukan cuma teman-teman Innovote nih yang kepo nih, karena aku sendiri pun juga mau kepo nih. Karena menurut saya sendiri nih, presentasi ini penting bukan sih Mas buat kedepannya, buat sampai kapanpun gitu. Oke, jadi benar banget Mbak Kamila, jadi presentasi itu bukan hanya berhenti di PKM aja kok, bukan hanya berhenti di maba, tapi kedepannya itu akan menjadi sangat penting. Entah kalian
nanti melakukan wawancara magang, wawancara apapun itu juga ada ilmunya dari presentasi, dari public speaking itu tadi. Nah, saya merasakan Mbak Kamila. Jadi ketika saya di magang ya, itu kan dapat proyek presentasi juga, beberapa proyek presentasi dan dulu juga sempat wawancara. Nah, itu berdasarkan ceritanya teman-teman, kalau teman-teman di UB yang udah terbiasa PKM atau ikut PIM apapun event lain lah ya, itu ketika melakukan presentasi itu biasa aja, jadi nyantai banget. Nah, ada cerita dari teman-teman itu yang univnya itu jarang banget ikut PKM atau apa ya, itu istilahnya apa ya, panik banget gitu. H-1 udah tanyanya banyak banget lah. Teman saya yang biasanya ini kaget dong, aduh ini cuma gini doang aja kok repot. Ternyata gitu teman-teman. Jadi intinya dari presentasi ini harus dibiasakan karena itu akan membantu kalian, membantu diri kalian semuanya. Bukan hanya terkait tugas yang mungkin ada yang terpaksa ini ya, tapi di luar itu akan berguna banget buat diri kalian. Nah, jadi kayak gitu Mbak Kamila. Baik, Mas, ternyata emang bermanfaat banget ya, Mas, ya, ilmu tentang presentasi ini. Nah, Mas Mujib nih, udah ada penanya pertama kita dari teman-teman Innofood nih, Mas. Ada dari Ananda Farhan. Boleh dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, memperkenalkan diri, dan juga menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Mas Mujib. Karena Ananda Farhan ini ternyata, Mas, udah chat privat ke saya buat tanya. Udah excited banget nih, Mas, untuk nanya. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Farhan Safero dari Teknik Industri Universitas Brawijaya 2021. Ingin bertanya nih Mas, ke Mas Mujib. Nah, berkaitan mengenai public speaking, nah ketika kita sedang menjelaskan kan kadangkala kita itu suka lupa apa yang akan kita bicarakan gitu. Nah, dari situ muncullah filler word kayak pada saat kita mikir kan kadang kita suka munculin kata-kata bukan kata-kata, kayak suara-suara yang nggak perlu disampaikan, kayak semacam bergumam gitu Mas. Nah itu dalam ruang lingkup PIMNAS itu seberapa krusial sih Mas filler word itu? Dan sebagai Mas Mujib nih ya, sebagai orang yang udah lumayan berpengalaman ya Mas ya dalam dunia presentasi atau public speaking, menurut Mas itu bagaimana cara untuk menghilangkan kita atau untuk meminimalisir agar filler word itu jarang keluar ya Mas? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ananda Farhan. Mungkin dari Mas Mujib bisa langsung dijawab saja Mas pertanyaannya. Oke. Tadi siapa Mas Ananda Farhan? Jadi benar banget. Jadi kayaknya kata-kata yang nggak penting itu pasti bakalan keluar ya ketika kita ngehang atau ngeblank. Nah itu kalau di fase-fase awal ya, kita belum terbiasa presentasi, itu menjadi hal yang sangat wajar teman-teman. Tapi kalau di PIMNAS, ya itu sebaiknya adalah kata-kata yang dihindari. Karena itu bakalan mengganggu kenyamanan juri ketika mendengar suatu presentasi kalian itu tadi. Nah caranya gimana biar enggak kata-kata itu terus terulang? Caranya adalah latihan. Jadi untuk awal ketika teman-teman ada lupa, akhirnya presentasi itu nggak apa-apa, lakuin aja terus. Jadi sembari latihan, jadi nggak usah nggak usah terlalu panik atau apa. Ketika teman-teman lupa, ya udah, misalnya teman pengen bilang ya udah nggak apa-apa itu, karena bisa jadi dari itu baru dapat ide, oh ternyata ini tadi yang aku lupa. Karena kan gitu ya teman-teman ya, itu tetap aja nggak apa-apa. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin banyaknya presentasi yang teman-teman hadapi, itu pasti bakalan sangat berkurang. Kata-kata yang tidak penting itu keluar dari teman-teman semuanya. Dan itu adalah jam terbang yang saya maksud tadi. Jadi seperti itu, Mas Ananda. Baik, dari Ananda, apakah ada feedback atau sudah cukup menjawab nih dari pertanyaannya? Sudah cukup, Mbak M, ya Mbak. Terima kasih Mas Mujib. Baik, mungkin pertanyaan dari Ananda. Di mana? Di kamarnya Safina. Oke, ke sini aja.
Baik, mungkin pertanyaan dari Ananda tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab di sesi ini. Waktu tanya jawab terpaksa diselesaikan sampai sini karena keterbatasan waktu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan nih dan belum mendapatkan kesempatan dari Mas Mujib nih, boleh nggak sih Mas teman-teman Innovolt untuk reach out Mas Mujib lewat media sosial nih Mas? Oke, boleh banget teman-teman. Kalau ada yang ditanyain ya atau apa, bisa hubungi saya lewat media sosial. Kadang saya kasih kontak WA sih kalau ke teman-teman di teknik. Ini saya bisa share lewat chat ya. Boleh Nah, Mas. bisa. Oh, Aku share lewat chat ya. Kalau di teknik itu pasti bakalan beda banget rasanya. Karena ya beda aja lah feel-nya pasti ya. Baik, mungkin karena Mas Mujib udah membagikan kontaknya nih teman-teman, jadi nantinya jangan malu-malu lagi untuk bertanya. Mumpung kita punya privilege nih ngehubungin pemateri yang keren banget. Nah, sebelum pemaparan materi di sesi ini benar-benar berakhir, izinkan saya membacakan kesimpulan untuk sesi kali ini. Jadi, kenapa sih kita harus ber-PKM? Nah, walaupun awalnya kita nih merasa terpaksa nih ya, dipaksa untuk melakukan PKM ini, namun ilmu dari PKM ini akan bermanfaat sekali loh buat teman-teman Innovolt ke depannya. Lalu ide-ide PKM ini juga dapat membawa teman-teman untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang keren seperti Mas Mujib tadi. Hingga Mas Mujib dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi utama. Karena itu teman-teman harus percaya pada proses ya. Lalu selanjutnya nih ada desain PowerPoint yang bagus, yang baik adalah desain yang informatif, minimalis, dan juga membantu presenter. Selain itu, penyampaian presentasi juga harus dibantu dengan public speaking yang baik, di mana ada 6 tips nih untuk public speaking, yaitu opening, eye contact, struktur, ide, tone suara, dan juga bahasa tubuh. Selain itu, pada presentasi nih teman-teman, demam panggung itu merupakan hal yang wajar. Bahkan seperti yang dicontohkan tadi, Mbak Najwa yang sudah 20 tahun di depan kamera pun masih saja merasakan demam panggung. Karena itu teman-teman Innovolt harus selalu berlatih sebelum melakukan presentasi. Seperti itu kesimpulan dari sesi ini. Selanjutnya akan ada penyerahan secara simbolik e-certificate dan juga sesi dokumentasi bersama Mas Mujib. Untuk Mas Mujib mungkin bisa dipersiapkan dulu Mas.